Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Jomila Oktari, NIM 1914020089, jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, video ini merupakan video presentasi dari mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ustadz M. Bashiruddin MA dengan judul makalah kami, Larangan Pedagang Monopoli dan Menimbun Barang. Saya akan membahas poin pertama, yaitu tentang larangan menimbun dan monopoli. Pengertian monopoli dan penimbunan. Monopoli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai situasi pengadaan barang dagangan tertentu, baik di pasar lokal atau nasional, di mana sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang sehingga harganya bisa dikendalikan. Penimbunan atau al-ihtikar secara bahasa berarti bertindak sewenang-wenang atau istabadda. Sedangkan secara terminologi berarti membeli barang dalam jumlah banyak, kemudian disimpan dengan maksud untuk dijual kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya dengan harga tinggi. Penimbunan kekayaan atau barang berarti mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga tanpa memikirkan nasib orang lain. Menimbun dan memonopoli adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis karena disebabkan persediaannya terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sedangkan masyarakat sekitar memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Dapat dipahami bahwa ihtikar atau monopoli yaitu membeli barang ketika harga mahal, kemudian menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang tersebut akan membuat permintaan naik dan harga juga naik. Monopoli dan penimbunan ini memiliki esensi yang sama. Tujuan utama dari monopoli dan penimbunan ini adalah untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan derita dan kesusahan orang lain. Serta penetapan harga itu berdasarkan kehendak si pemilik barang, sehingga keuntungannya itu bisa diraih sekehendak pemilik barang tanpa memperdulikan konsumen yang akan membeli barang tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama, membeli barang ketika harga murah dan menjualnya ketika harga mahal. Inilah salah satu yang bisa kita pahami dari ihtikar ini. Yang kedua, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Yang ketiga, kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harganya juga naik. Yang keempat, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Yang kelima, penimbun barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Monopoli dan penimbunan barang sangat dikenal dalam sistem perekonomian kontemporer yang dipelopori oleh para kapitalis. Mereka berpandangan bahwa penimbunan merupakan hak asasi manusia. Tidak ada satu orang pun, bahkan pemerintah sekalipun, yang berhak melarangnya. Selain itu, perilaku tersebut ditunjang oleh sekurang-kurangnya dua hal. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan yang kedua, adanya kerjasama antara pemilik pabrik dengan para pelaku ekonomi yang didasarkan pada konsep riba. Pendapat para ulama tentang hukum monopoli dan ihtikar. Yang pertama, haram secara mutlak, tidak dikhususkan bahan makanan saja. Hal ini didasari oleh sabda Nabi SAW,
Man yahtakara fahuwa khati'un, yang artinya barang siapa menimbun barang dia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa penimbunan atau monopoli ini jelas-jelas diharamkan karena berdasarkan hadis tersebut, orang yang melakukan penimbunan maka ia telah berbuat dosa. Yang kedua, makruh secara mutlak dengan alasan bahwa larangan Nabi berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Yang ketiga, haram ihtikar di sebagian tempat saja. Contohnya seperti di kota Mekah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya diperbolehkan ihtikar di dalamnya. Hal ini karena kota Mekah dan Madinah ini adalah kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila dilakukan ihtikar di sana, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan di tempat-tempat lain selain kota Mekah dan Madinah, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak terlalu mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya. Yang keempat, haram apabila berupa bahan makanan saja. Adapun selain bahan makanan maka diperbolehkan dengan alasan sebagaimana sabda Nabi, Man yahtakara fahuwa khati'un faqila li Sa'idin fa innaka tahtakiru. Qala Sa'idun inna Ma'mar alladhi kana yuhaddithu hadzal haditha kana yahtakiru. Artinya, barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, "Kenapa engkau lakukan ihtikar?" Sa'id menjawab, "Sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan ihtikar." Hadis yang kelima, boleh ihtikar secara mutlak. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi yang memerintahkan orang-orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali, sebagaimana dalam hadis Nabi Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu alladhina yashtaruna at-ta'am mujazafatan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhauna an tabi'uhu hatta yu'uhu ila rihalihim. Artinya, dari Ibnu Umar beliau berkata, aku melihat orang-orang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Ibnu Umar melihat ada seseorang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Nabi. Kemudian apabila ia ingin menjualnya, maka terlebih dahulu ia membawanya atau mengangkutnya ke rumahnya terlebih dahulu, dalam artian menyimpan di rumahnya terlebih dahulu, baru diperbolehkan untuk menjualnya ke pasar atau ke tempat-tempat lainnya. Para ulama membagi monopoli ke dalam dua jenis. Yang pertama, monopoli yang haram, yaitu monopoli pada makanan pokok masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Asram dari Abu Umamah, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang monopoli makanan. Yang kedua, monopoli yang diperbolehkan, yaitu pada suatu yang bukan untuk kepentingan umum, seperti minyak, lauk pauk, madu. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Syukran jazilan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.